Dari mana lo bisa tahu kalau lo adalah seorang nice guy? Setelah nonton video ini, lo akan nemuin jawabannya. Dimana gue akan ngebahas kenapa jadi nice guy itu malah nggak nguntungin buat lo. Masyarakat nyuruh kita kaum cowok untuk menjadi senice mungkin, sepenurut mungkin, semanis mungkin. Mereka ngeyakinin kita dengan menjadi nice kita bisa dapetin apapun yang kita mau di hidup. Pasangan, karir, sukses. Nyatanya nggak demikian. Yang ngebawa lo ke kesuksesan malah dengan bersikap sebaliknya, selfish. Tapi selfish dalam arti yang positif, yaitu memperjuangin ideologi, mimpi, dan cita-cita hidup lo. Ini yang para nice guy gagal lihat. Karena bagi mereka bersikap selfish itu kayak dosa besar yang harus dihindari sebisa mungkin. Padahal nggak selalu begitu. Gue juga akan sekalian jelasin cara membangun sikap selfish yang positif melalui 6 poin utama di video ini. Kalau gitu tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai dari tanda pertama kalau lo adalah seorang pengidap sindrom nice guy akut yang perlu disembuhin segera. Pertama, nyenengin orang lain terus tapi diri sendiri nggak dipikirin. Let's say di weekend mendatang, lo berencana nonton film sendirian di bioskop. Filmnya adalah film yang udah lo tunggu-tunggu dari 2 tahun lalu. Lo ngebet banget pokoknya sama film yang mau lo tonton ini. Terus tiba-tiba temen segeng lo ngajak nongkrong di cafe hits di hari yang udah lo rencanain buat nonton. Karena ngerasa nggak enak buat nolak, akhirnya lo milih nongkrong demi nggak ngecewain temen lo yang ngajak tersebut, meski jiwa dan hati lo sebenarnya nyuruh untuk nonton. Ini artinya fix banget lo mengidap penyakit nice guy. Lo lebih mentingin orang lain dibandingin diri sendiri. Lo rela mengesampingkan passion dan minat lo supaya temen lo ini nggak bete. Ini harus lo stop mulai dari sekarang. Lo harus belajar untuk berkata no. Apa yang terjadi di situasi kayak gini adalah lo nyenengin orang lain tapi mengkhianati diri sendiri. Dan mengkhianati diri sendiri selalu berakhir di penyesalan. Selalu ikutin kata hati dan prioritasin diri lo dulu. Kedua, rela jadi bahan bulian. Di situasi pas lagi nongkrong sama teman segeng atau teman kantor, lu ngerasa diri lu selalu jadi bahan bercandaan, diledekin terus, diremehin, dipandang gak signifikan. Awalnya mungkin fine-fine aja karena namanya juga teman, buat lucu-lucuan aja paling. Tapi kok lu ngerasa makin kesini kok makin lancang, makin gak ada batasan. Dan akhirnya nyampe level dimana lu gak bisa lagi mentolerir segala hinaan berkedok lucu-lucuan dari temen lu itu. Ada 2 opsi yang bisa lu ambil, berontak bela diri atau pendem dalam hati. Kalau lu lebih milih pendem dalam hati, fix lu seorang nice guy. Lu takut ngadepin konflik, ngadepin situasi chaos yang mungkin terjadi dari ngambil tindakan berontak bela diri. Mendem perasaan dalam hati itu bahaya bro. Lu bakal jadi pendendam dan ini gak sehat buat jiwa. Lu bakal jadi orang yang negatif karena perasaan negatif tersebut gak lu keluarin. Belajar buat berontak bela diri. Dengan nunjukin ke teman lu kalau lu gak terima direndahin, mereka bakal jadi segan sama lu. Ketiga, bergantung banget sama validasi eksternal. Ciri-ciri ketiga lu mengidap penyakit nice guy adalah lu selalu butuh validasi eksternal dulu supaya moodnya bagus. Apalagi sejak invasi sosial media, makin gampang buat lu untuk memuaskan dahaga kebutuhan validasi eksternal ini. Kenapa nice guy bergantung banget sama validasi eksternal? Karena nice guy nggak punya relationship yang bagus sama dirinya sendiri. Nice guy nggak yakin sama dirinya sendiri. Nah, jadinya dia butuh orang lain, pihak eksternal di luar dirinya untuk memvalidasi, untuk kasih lampu hijau dirinya buat ngelakuin sesuatu. Menyedihkan banget sih menurut gue dengan nempatin button validasi di luar diri sendiri. Ingat, lo sama sekali gak butuh izin orang lain buat ngelakuin sesuatu. Komentar orang lain. Suara hati dan insting lo jauh lebih penting untuk lo dengerin. Saran dari gue, coba seminggu aja lo isolasi diri gak main sosmed. Gue jamin lo bakal dapat hidayah dan jadi lebih ngerti sama kebutuhan diri sendiri. Keempat, lebih banyak punya temen cewek dibanding cowok. Kenapa nice guy temennya lebih banyak cewek dibandingin cowok? Karena nice guy berusaha relate sama emosi cewek. Rela jadi support system 24/7 buat dengerin cerita keluh kesah si temen ceweknya ini. Rela nganterin kesana kesini walaupun cuma di friendzonin. Di balik itu semua, nice guy ngarepin imbalan dari segala kebaikan dan emotional support yang dia kasih ke temen ceweknya. Yaitu jadi pacar dan ultimate goalnya seperti yang lo udah tahu semua, nggak bisa dipungkiri, desire untuk punya keturunan yang diwarisin dari nenek moyang kita masih tertanam kuat di diri setiap cowok. Menjadi nice dan pengertian ke cewek itu strategi yang cowok pakai supaya dapat approval dari cewek, sehingga kebutuhan buat reproduksi ini bisa terpenuhi. Menurut gua cowok sama cewek sulit banget buat temenan, dalam artian chatan setiap hari, terus tiap minggu jalan nongkrong bareng tanpa status pacaran atau nikah. Karena perbedaan drastis dari segala macam aspek, terutama ketertarikannya. Kira-kira lo setuju nggak sama hal ini? Kelima, kalau ngomong bertele-tele dan gak terus terang. Cara lo ngomong mencerminkan cara lo berpikir. Kalau lo pas ngomong bertele-tele, muter-muter, gak to the point, itu ngegambarin banget cara berpikir lo. Nice guy karena emang pada dasarnya indirect dan cenderung menghindari konflik, jadinya pas ngomong pakai pendekatan play it safe. Basa-basi dulu, muji-muji dulu.
sebelum akhirnya ngutarain niat sebenarnya. Kita lebih respect sama orang yang straightforward kalau ngomong, terus terang menandakan ketegasan, gak suka buang-buang waktu, dan to the point. Dengan ngomong secara terus terang, artinya lo menghargai waktu. Orang lain bisa ngerasain ini dan respect sama lo. Coba amatin diri lo sendiri pas lagi interaksi ngobrol sama orang lain. Lo bakal bisa ngedeteksi apakah lo seorang nice guy dari cara lo ngobrol sama orang, atau yang paling kelihatan pas lagi ngobrol sama cewek. Keenam dan yang terakhir, mengharapkan imbalan dari kebaikan yang lo kasih. Nice guy orangnya nggak bisa terus terang, jadinya dia pakai cara terselubung buat dapetin suatu hal, yaitu dengan ngebaik-baikin dulu, ngasih hadiah dulu, muji dulu, sambil berharap atas segala kebaikan yang udah dia kasih. Masalahnya orang kadang nggak mampu ngelihat niat lo yang sebenarnya dari kebaikan-kebaikan yang lo kasih. Kadang orang anggapnya ya itu sekedar hadiah, nggak tahu menahu kalau lo ngeharapin sesuatu dari situ. Problem muncul ketika orang nggak balas kebaikan yang lo kasih, karena lo berekspektasi dan ternyata realita nggak sesuai ekspektasi. Akhirnya lo jadi kecewa dan perasaan kayak gini nggak bagus kalau ada terus di dalam diri lo. Nice guy memberi dan mengharapkan imbalan. Gentleman memberi tanpa mengharapkan imbalan. So, lo harus belajar untuk membuang ekspektasi. Lebih sehat buat jiwa. Mari kita rangkum ke 6 poin yang tadi barusan kita bahas. 6 hal yang menjadi pertanda kuat kalau lu adalah seorang nice guy, yaitu pertama, lu nyenengin orang lain terus tapi diri sendiri nggak dipikirin. Kedua, lu rela jadi bahan bulian. Ketiga, lu bergantung banget sama validasi eksternal. Keempat, teman lu lebih banyak cewek dibandingin cowok. Kelima, lu kalau ngomong bertele-tele dan nggak terus terang. Keenam, lu selalu ngeharapin imbalan dari kebaikan yang lu kasih. Komen di bawah pendapat lu tentang nice guy. Menurut lu menjadi seorang nice guy itu apakah jalan yang benar atau jalan menuju kebodohan?